Salam desain. Kali ini kita membahas tentang layar. Nah, layar di Photoshop merupakan sistem lembar kerja bertumpuk atau berlapis. Nah, misalnya kalau kita membuka sebuah file bitmap atau JPEG, maka kita diberikan sebuah layar yang disebut dengan layar background. Nah, misalnya kalau kita mengambil atau menggabung gambar lain, misalnya di sini saya sudah sediakan sebuah gambar macan tutul yang sudah saya seleksi. Kemudian ini misalnya kita pindah ke file hutan tadi. Nah, tinggal kita klik, kemudian kita drag, nah, kemudian lepas di sini. Nah, misalnya kita perintahkan transform, Ctrl T, seperti materi sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya enter. Nah, maka di sini otomatis dia akan menambahkan layar baru. Nah, biasanya defaultnya disebut dengan layar 1. Nah, kemudian misalnya kita buka lagi sebuah file, open. Nah, misalnya di sini saya buka, nah ini singa. Nah, kita open. Nah, singa ini misalnya saya seleksi dulu menggunakan magic wand. Nah, ini kita tekan shift, tambahin. Kemudian kita balik seleksi, impress. Nah, saya bawa ke hutan tadi. Nah, kita lepas di sini. Nah, misalnya kita kecilin, Ctrl T. Misalnya kita taruh di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin memindah layar macan tutul ini, tinggal kita pindah ke layar yang tadi, layar 1. Kita klik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pindah lagi atau mau mengedit layar singa, tinggal kita klik jadi seperti ini. Nah, kalau kita misalnya ingin menggunakan auto select layar, nah ini biasanya digunakan untuk layar-layar yang solid atau ngeblok. Nah, kalau layarnya misalnya berupa objek yang kecil-kecil, titik-titik, nah auto select layar ini biasanya sulit digunakan. Tapi kalau ngeblok seperti ini, nah, mungkin lebih gampang. Jadi seperti ini. Nah, jadi layar yang aktif, layar tersebut harus diklik. Jadi seperti ini. Jadi tinggal dipindah. Nah, kemudian misalnya kalau layar itu berada paling atas, maka objeknya berada paling depan. Nah, kalau kita mau memindah posisi layar, tinggal kita tarik saja. Contoh, misalnya layar macan tutul ini kita mau lebih atas. Nah, ini bisa tarik ke atas atau layar 2 ditarik ke bawah. Misalnya seperti itu. Nah, maka layar ini akan menjadi lebih di depan. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian untuk layar background, ini tidak bisa dipindah karena dia terkunci. Karena dia sebagai background. Nah, kalau ingin layar background ini menjadi layar biasa, maka dia harus di-convert menjadi layar. Caranya bisa klik kanan, di sini layar from background, atau bisa juga dari layar. Nah, kita pilih di sini new layar from background. Atau yang paling cepat, biasanya kita double klik saja. Nah, jadi double klik, oke. Nah, kalau dia sudah jadi layar 0, maka dia bisa dipindah-pindah seperti ini. Nah, mau di atas, mau di tengah, atau di belakang. Nah, kemudian misalnya kalau layar itu banyak, biar kita tidak bingung, layar ini kita bisa beri nama. Nah, caranya misalnya di sini layar 2 kita mau ganti dengan nama singa. Caranya bisa dari layar, kita klik rename layar. Nah, kemudian tinggal kita kasih nama singa. Dan enter. Atau bisa juga cara cepat double klik pada layar. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ini macan. Tinggal kita enter. Begitupun layar background. Kita kasih misalnya nama back. Nah, jadi seperti itu cara memberikan nama pada layar. Kemudian berikutnya menduplikat layar. Nah, layar di sini bisa diduplikat atau digandakan. Misalnya saya mau menduplikat atau menggandakan singa. Caranya ada banyak. Yang pertama bisa diklik di sini dan klik kanan. Pilih nanti duplikat layar
Atau bisa juga dari layar di sini kita klik duplikat layar. Atau bisa juga singa ini kita tarik bawa ke tool yang ada di new di sini, new layer. Kita lepas di sini. Maka ada singa copy di sini. Atau kalau menggunakan shortcut, kita tekan Alt, kemudian pilih layarnya, kemudian kita pindah. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya Ctrl T, saya klik kanan, flip. Nah, misalnya dia menghadap ke sana, kita kecilin. Misalnya kita taruh di sini. Kita enter. Nah, jadi seperti itu cara menduplikat layar. Nah, kemudian untuk membuang layar, caranya juga ada banyak. Bisa menggunakan tombol delete, atau bisa menggunakan tombol yang ini. Atau bisa juga klik kanan. Nah, di sini nanti ada delete layar. Kita klik delete layar, ya. Nah, misalnya saya Ctrl Z, bisa juga seperti ini dibuang ke sini. Atau yang lebih gampang, tekan tombol delete. Nah, seperti itu cara membuang layar. Nah, kemudian berikutnya membuat layar baru. Nah, untuk membuat layar baru yang kosong, kita tekan tombol yang di sini. Nah, create new layar. Atau bisa juga dari layar di sini, new. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih layar atau shift Ctrl N. Misalnya layar 1. Oke. Nah, membuat layar ini fungsinya biar layar yang lain tidak terganggu atau kena edit. Contoh misalnya di layar 1 ini saya mau membuat brush atau semprot, misalnya di sini pakai brush di sini. Nah, misalnya warnanya misalnya catur. Nah, misalnya di sini warna kuning. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka kalau tidak berguna lagi tinggal kita hapus. Nah, jadi objek yang lain tidak kena efek atau edit. Nah, misalnya saya klik lagi. Misalnya saya mau membuat brush dalam bentuk rumput misalnya. Warna rumput di sini saya ganti ke hijau kuning. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, misalnya ini rumputnya. Terlalu besar, kita kecilin misalnya. Nah, ini misalnya rumputnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka objek yang di belakang itu tidak kena. Misalnya, kalau kita sembunyikan layarnya, tinggal klik matanya di sini. Nah, kalau dihidupkan lagi, tinggal dihidup. Nah, colok matanya. Nah, seperti ini cara atau fungsi membuat layar baru. Jadi, objek yang lain tidak kena fasilitas atau tidak kena editing. Nah, kemudian berikutnya melink layar. Nah, misalnya kalau layar tersebut posisinya sudah bagus, kita biasanya link. Nah, atau di program lain juga disebut dengan grup. Nah, misalnya saya contohkan aktifkan ini. Nah, kemudian singa ini saya taruh di sini misalnya. Macan saya taruh di sini. Nah, kita anggap misalnya singa dan macan ini posisinya sudah pas. Nah, kita ingin kalau objek ini kita pindah, dia akan pindah dua-duanya. Maka pilih kedua objek ini atau layar ini. Bisa menggunakan shift kalau dia teratur. Kalau posisinya acak, misalnya singa dengan back, tekan kontrol. Tapi kalau dia teratur, misalnya layar 1 sampai layar macan, tinggal tekan shift. Nah, itu cara memilih layar. Kalau kita memilih singa dan macan aja, boleh shift, boleh kontrol, klik. Nah, kemudian di sini ada tanda linknya, link layar. Nah, kalau sudah link, maka objek ini akan menyatu seperti grup di program yang lainnya. Nah, kalau kita misalnya kecilkan atau show control ini, maka dia akan mengecil keduanya. Ataupun nanti kita flip atau mirror, dia akan mirror keduanya. Nah, kemudian misalnya kalau kita ingin pisah lagi, nah tinggal kita klik lagi linknya. Klik. Nah, maka dia akan terpisah lagi. Nah, itu fungsi daripada link layar. Nah, kemudian berikutnya cara menggabung layar.
Nah, misalnya kita ingin menggabung layar singa dengan layar macan. Nah, ini berbeda dengan link. Kalau link masih bisa dipisah, sedangkan kalau digabung tidak bisa dipisah lagi. Nah, misalnya layar singa saya mau gabung dengan layar macan. Nah, kita bisa pilih singanya. Habis itu Anda bisa klik kanan atau cari di layar juga bisa. Biar cepat kita klik kanan. Nah, di sini ada merge dot. Gabung dengan layar yang di bawahnya. Atau kalau menggunakan shortcut yaitu Ctrl E. Klik merge dot. Nah, maka dia akan menjadi satu seperti ini. Nah, maka ini akan sulit untuk dipisahkan lagi. Kecuali undo-nya masih aktif. Nah, misalnya saya Ctrl Z. Nah, Ctrl Z. Jadi seperti ini. Nah, kalau menggabung beberapa layar, maka layar tersebut harus di-link dulu. Misalnya, layar 1, singa dan macan saya mau gabung. Tinggal kita tekan shift. Nah, kita link dulu. Nah, kalau sudah link, kita bisa lakukan perintah klik kanan. Di sini merge layar. Nah, maka ketiganya ini akan menggabung. Misalnya saya Ctrl Z lagi. Nah, kemudian kalau kita mau menggabung semua layar, caranya klik kanan. Nah, di sini ada merge visible. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan flatten image. Bedanya, kalau merge visible, ini dia tetap menjadi layar. Kalau kita menggunakan klik kanan, flatten image, dia akan menjadi background. Nah, itu bedanya kalau kita menggabung layar. Nah, kemudian berikutnya adalah mengcopy file atau mengcopy objek dari satu buah layar atau satu buah gambar. Nah, misalnya saya ambil sebuah gambar lagi, open. Misalnya di sini saya ambil, nah, saya bunga mawar ini. Open. Nah, kemudian saya ingin misalnya mengambil atau mengcopy bunga yang ini. Nah, ini dia berupa layar background. Nah, kita seleksi misalnya di sini. Nah, saya seleksi menggunakan polygon lasso. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita seleksi. Nah, kita anggap seperti ini biar cepat. Nah, kalau sudah terseleksi, kita bisa lakukan perintah layer new. Nah, di sini ada layer via copy atau shortcutnya Ctrl J. Nah, maka dia akan membuat layar sendiri hasil mengcopy dari layar background. Nah, jadi kita bisa tambahkan seperti ini. Atau kalau kita mau, misalnya saya Ctrl Z lagi, kalau kita mau mencabut bunga ini atau nge-cut, maka perintahnya layar new, layar via cut, shift Ctrl J. Maka dia akan terpisah dari backgroundnya. Jadi seperti itu cara mengambil beberapa image atau gambar dari satu background dan membentuk layar baru. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.